Oke, baiklah, pada webinar kali ini kita akan membahas tema bagaimana tips dan trik bagaimana menggunakan Solid CRM. Tips dan trik ini berguna untuk mempermudah dan mempercepat penggunaan Solid CRM bagi user. Oke, langsung saja saya mulai. Dalam Solid CRM ini, pada sebelah kanan atas itu terdapat quick search atau pencarian secara global. Akan mencari, kita bisa mencari nama perusahaan, kita bisa mencari nama contact person, aktivitas, peluang, penawaran, dan sebagainya. Jadi untuk mempercepat ketika saat kita mencari sebuah perusahaan, kita bisa menggunakan fitur dari quick search ini. Di sini kita bisa langsung pilih, karena kita akan mencari, contohnya kita akan mencari sebuah perusahaan. Kita pilih nama perusahaan, kemudian kita ketik nama perusahaan yang kita cari, kemudian kita bisa tekan enter atau kita bisa klik tombol cari. Kemudian nanti hasilnya akan langsung ditampilkan dalam bentuk list record. Pada saat kita mencari satu record yang hasilnya memang hanya satu record, contohnya di sini ada PT Halilintar dan kita mencari nama perusahaan pilihannya, dan yang kita cari adalah Halilintar, otomatis dia akan langsung membuka record tersebut karena hasil yang ditampilkan memang hanya satu, dan otomatis akan membuka rekor dari perusahaan PT Halilintar tersebut. Saya akan beri contoh. Di sini kita pilih nama perusahaan, kemudian kita ketik Halilintar, atau bisa juga kita hanya mengetik Hali aja. Kemudian setelah kita klik tombol cari, dia akan otomatis membuka profil dari perusahaan PT Halilintar, karena rekor yang ditampilkan untuk kata kunci Hali ini memang hanya satu, yaitu Halilintar. Seperti itu. Itu cara pertama untuk mencari nama perusahaan, mencari perusahaan. Cara yang kedua adalah kita bisa klik dari menu cari, kemudian menu cari perusahaan. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan tampilan pada saat kita menggunakan quick search. Nah, dari sini kita bisa memasukkan kata kunci. Seperti kita lihat, seperti tadi hasilnya ketika mengetik kata kunci Hali, yang akan tampil adalah satu rekor, yaitu PT Halilintar. Demikian juga untuk kata kunci tes, dia akan menampilkan rekor-rekor yang mengandung kata tes. Itu cara yang kedua untuk mencari perusahaan. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan link dari yang ada pada My Quick Links. Jadi kita bisa klik cari perusahaan dan otomatis tampilannya juga akan sama seperti kita menggunakan menu cari. Seperti itu. Jadi untuk mencari perusahaan kita bisa menggunakan ada 3 alternatif cara dalam mencari kontak perusahaan. Itu. Kemudian dalam pekerjaan kita sehari-hari, mungkin kita biasanya sering membuka atau membaca rekor dari suatu perusahaan. Nah, untuk memudahkan, dalam Solid CRM itu ada namanya fitur yang disebut favorit. Oke, jadi contohnya kita dalam beberapa minggu atau dalam beberapa hari kita sering berinteraksi dengan data dari perusahaan PT Halilintar ini. Untuk memudahkan, kita bisa menyimpan link dari PT Halilintar ini ke favorit. Jadi akan mempermudah. Jadi pada saat kita akan membuka
profil dari PT Halilintar ini, kita tidak perlu mencari lagi, tapi kita hanya klik link dari favorit seperti itu. Jadi di sini saya akan beri contoh. Ini perusahaan tes, oke. Di sini ada PT Supplier Test, oke. Untuk memudahkan kita membuka data-data dari PT Supplier Test, kita bisa menyimpan Supplier Test ini ke favorit kita. Caranya adalah dari record ini kita bisa klik konteks menu dan tambahkan ke favorit. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa membuka data perusahaan tersebut, kemudian di atas ini di bawah nama perusahaan ada menu, konteks menu. Di situ juga bisa kita tambahkan ke favorit. Kita klik tambahkan ke favorit, kemudian otomatis perusahaan supplier test ini akan muncul di my favorite, di quick links. Jadi pada suatu ketika kita melogin data atau link dari PT Supplier Test ini sudah tersimpan di my favorite. Jadi kita tinggal klik Supplier Test, kemudian akan langsung membuka data dari perusahaan Supplier Test tersebut. Kemudian saya akan masih membahas tentang menu yang berhubungan dengan perusahaan ini. Tips berikutnya, di dalam detail perusahaan ini, di situ terdapat fact sheet perusahaan. Nih, fact sheet perusahaan ini dia berbentuk report tentang aktivitas-aktivitas terakhir yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Kegunaannya untuk apa? Saya coba klik tombol fact sheet perusahaan ini. Ini kan proses. Oke, kita coba klik sekali lagi. Kita klik tombol fact sheet perusahaan, dia akan membuka sebuah tab. Tampilannya seperti ini. Ini adalah overview dari perusahaan PT Halilintar belakangan ini, beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Seperti data dari perusahaannya tersebut, nomor teleponnya, kontak personnya siapa saja, kemudian aktivitasnya, kemudian ada peluang apa saja, penawaran, pemesanan, dan tagihan. Fungsi dari customer fact sheet ini adalah pada suatu saat kita akan berkunjung atau visit ke perusahaan tersebut, kita bisa tahu berita-berita atau aktivitas apa saja yang terjadi dengan perusahaan tersebut belakangan. Jadi kita bisa mungkin sambil visit kita bisa menagih atau menanyakan mengenai tagihan, atau kita bisa menanyakan bagaimana status pemesanan, atau mungkin ada peluang-peluang yang bisa kita lihat historinya di fact sheet customer sheet di sini. Seperti itu fitur dari customer fact sheet. Ini kita bisa langsung print dan langsung kita bisa bawa pada saat visit ke customer. Kemudian selain fact sheet perusahaan, di sini juga ada news perusahaan. Secara umum sebenarnya sama news perusahaan dan fact sheet. Dia menggambarkan beberapa aktivitas terakhir dari perusahaan tersebut. Tapi dalam fact sheet itu dia lebih jelas mengenai peluang, tentang penawaran dan pemesanan. Tapi kalau di news perusahaan ini hanya aktivitas-aktivitas saja. Seperti itu. Di sini ada news dari perusahaan. Kemudian ada chart.
dan resultnya. Kemudian ada aktivitas terjadwal untuk aktivitas-aktivitas berikutnya. Oke, demikian untuk tips dan trik pada data dari perusahaan atau company. Kemudian saya akan lanjut tips dan trik bagaimana mengelola data untuk contact person dari perusahaan. Oke, seperti yang tadi pada perusahaan, kita bisa menggunakan quick search untuk mencari contact person. Kita bisa pilih contact person, kemudian kita bisa ketik kata kunci nama, kemudian kita klik tombol cari, akan muncul hasil dari pencarian dengan kata kunci yang kita masukkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa lewat tombol cari, kita cari contact person, hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian cara yang ketiga, di quick links ada menu cari contact person, tampilannya juga sama, cara kerjanya sama juga. Kita tinggal masukkan namanya, nanti akan muncul hasil sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Oke. Seperti pada data perusahaan, data contact person ini bisa kita simpan juga dalam favorit untuk mempermudah pencarian data tentang contact person tersebut. Dari sini ada dalam record ini kita bisa lihat ada konteks menu, ada menu tambahkan ke favorit, ataupun kita bisa buka data contact person tersebut terlebih dahulu. Kemudian di situ juga ada konteks menu, kita bisa tambahkan ke favorit. Kalau kita klik tambahkan ke favorit, akan muncul di quick links favorit contact person. Oke. Kalau tadi kita sudah beberapa kali menyimpan data perusahaan dan data contact person dalam quick links, dalam favorite, kita bisa memanage favorit kita itu, link favorit kita di menu di atas yang bergambar bintang. Kita klik. Di sini adalah data-data dari favorite yang kita simpan tadi. Ya, bisa kita lihat di sini ada 2 perusahaan dan 1 contact person. Kemudian nanti juga kita bisa menambahkan favorit peluang dan proyek di sini. Caranya sama seperti menambahkan favorit perusahaan dan favorit contact person. Oke, demikian untuk tips dan trik pada info area contact person. Kemudian tips dan trik berikutnya berhubungan dengan kalender atau bisa berhubungan juga dengan aktivitas. Menu yang bisa kita akses lewat menu kolaborasi. Kemudian di situ ada kalender. Dalam kalender ini dia berhubungan dengan aktivitas dan task atau tugas. Jadi segala aktivitas yang kita masukkan pada info area perusahaan akan terhubung dengan fitur kalender di sini. Seperti kita lihat di sini ada tas-tas beberapa kali. Untuk hari Kamis, pertemuan dengan customer atau contact person. Di sini ada beberapa task atau aktivitas. Kalau kita klik di sini di bawah terdapat detail dari task atau aktivitas tersebut. Kemudian dari sini kita juga bisa membuat aktivitas atau tugas. Caranya adalah kita bisa klik tanggal, kemudian kita klik sekali lagi. Di
Di sini ada konteks menu, kita bisa membuat aktivitas baru atau task baru, dan kita juga bisa membuat aktivitas baru dengan data-data yang sudah kita simpan atau data-data yang sering kita buka dan sering kita interaksi. Seperti itu. Kalau dari kita klik konteks menu dan kita klik menu membuat aktivitas baru, dia akan membuka sebuah wizard. Di sini kita menentukan aktivitas apa yang akan kita lakukan. Ada pilihan apakah kita akan membuat aktivitas dengan contact person atau dengan perusahaan atau dari favorit dan sebagainya. Contohnya kita pilih dengan siapa kita akan membuat aktivitas. Kita membuat aktivitas dengan contact person. Di sini ada variabel untuk pencarian. Untuk mempermudah, kita klik pada hasil pencarian. Di situ ada contact person dari perusahaan. Kita pilih perusahaannya terlebih dahulu. Kita double klik, kemudian kita pilih contact person dari perusahaan tersebut. Double klik, kita langsung bisa mengisi detail dari aktivitas. Kemudian kita simpan. Otomatis akan langsung tampil hasil yang sudah kita simpan. Oke, demikian caranya bagaimana kita membuat aktivitas dari menu kalender. Nah, otomatis aktivitas yang kita baru buat tadi sudah tersimpan di sini. Dan detailnya kita bisa lihat di bawah. Tanggal, dimulai jam, dan subjeknya perihal. Oke, jadi dari aktivitas itu langsung berhubungan dengan kalender, dan dari kalender berhubungan dengan aktivitas. Selanjutnya masih berhubungan dengan aktivitas. Pada preview perusahaan, di situ ada sub aktivitas, sub menu aktivitas. Di sini ada 4 aktivitas. Cara membuatnya sama. Kita bisa klik baru, kemudian akan langsung membuka form dari aktivitas. Kita simpan. Oke. Di sini kita bisa melihat perbedaan, yaitu di sini ada nama dari contact person, dan di sini tidak ada nama dari contact person. Kenapa berbeda? Karena aktivitas yang kita lakukan ini tidak kita hubungkan dengan contact person. Kita hanya berhubungan dengan perusahaannya saja. Nah, dengan begitu kita bisa menambahkan, semuanya kita bisa menambahkan contact person yang terlibat dengan aktivitas tersebut. Caranya bagaimana? Kita klik pada aktivitas, kemudian di bagian bawah ada list peserta. Kita bisa tambahkan contact person atau tambahkan contact person yang terkait. Perbedaan dari tambah contact person dan tambah contact person yang terkait adalah tombol tambah contact person ini, dia akan membuka daftar dari seluruh contact person dari seluruh perusahaan. Oke. Kemudian tambah contact person yang terkait ini akan membuka list dari contact person dalam perusahaan PT Halilintar atau perusahaan yang sedang kita buka. Seperti itu.
Dalam kasus ini tentu kita akan tambah kontak person yang terkait dengan perusahaan Halilintar ini. Kita klik tombol, kemudian akan langsung muncul kontak person yang terhubung dengan PT Halilintar ini. Kita tinggal klik, kemudian otomatis akan ditambahkan pada list peserta. Seperti itu. Oke. Kemudian masih berhubungan dengan aktivitas. Aktivitas di sini kita bisa membuat aktivitas yang juga bisa berhubungan dengan peluang. Di sini ada aktivitas. Perbedaannya adalah seperti saya jelaskan tadi. Aktivitas pada submenu aktivitas, dia hanya akan membuat aktivitas secara global yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat aktivitas dengan contact person. Kalau kita membuat aktivitas dengan contact person, artinya aktivitas ini akan berhubungan langsung dengan contact personnya. Kemudian di sini dalam menu peluang, di sini juga kita bisa membuat aktivitas. Aktivitas di sini akan berhubungan dengan peluang tersebut. Perbedaannya seperti itu. Kemudian di penawaran juga kita masih bisa membuat aktivitas. Artinya kalau aktivitas yang kita buat pada sub menu penawaran, aktivitas tersebut akan otomatis berhubungan dengan penawaran yang kita buat. Perbedaannya ada di situ. Tapi secara garis besar pembuatan aktivitasnya adalah sama. Oke. Kemudian di sini juga kita melihat ada menu tugas atau task. Secara garis besar aktivitas dan task ini adalah mirip. Perbedaannya adalah tugas ini biasanya dihasilkan dari aktivitas, dan juga submenu tugas ini bisa kita gunakan sebagai komentar dari atasan. Contohnya, ketika kita membuat suatu aktivitas atau suatu peluang atau suatu penawaran, dan atasan dari user ini dia memberi masukan atau revisi terhadap user, atasan kita bisa menggunakan fitur tugas ini. Caranya, dia membuat tugas baru, kemudian masukkan judulnya, simpan. Di sini bisa ditentukan usernya siapa. Kita simpan. Kenapa fitur tugas ini bisa kita jadikan sebagai komentar atau revisi dari atasan? Karena tugas ini harus kita update statusnya sehingga atasan kita bisa mengetahui kita sudah mengerjakan tugas ini atau tidak. Di sini ada field status, kita bisa update statusnya sedang dikerjakan atau selesai. Ini membutuhkan reaksi atau aksi dari user untuk mengupdate sesuatu tugas sehingga bisa menjadi report langsung ke atasannya. Seperti itu. Kemudian dalam menu kolaborasi ini
ada juga yang namanya aktivitas intern. Aktivitas intern ini berguna untuk melihat apa saja aktivitas dari user ataupun dari resource atau sumber daya. Contohnya seperti ini. Di sini kita sebenarnya bisa menambahkan user dan sebagainya di sini. Di sini ada kan? Di sini ada 1 user dan 3 sumber daya. Dalam kasus kali ini saya contoh truk, atau bisa mungkin mobil perusahaan, atau bisa juga ruang meeting, itu berbentuk resource. Kegunaan dari aktivitas intern ini, kita bisa melihat apa saja yang kegiatan yang sudah terjadwal dari sumber daya yang kita masukkan di sini. Contohnya di sini ada user solid demo sales. Dia ada kegiatan pada hari Kamis, kunjungan. Di sini kita bisa lihat detailnya, kita bisa klik. Di sini ada detail. Kemudian di sini juga ada beberapa detail kegiatan. Kita bisa melihat aktivitas atau jadwal yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh sumber daya atau mungkin dari user. Seperti itu. Ini contoh untuk 1 user, dia akan melakukan kunjungan pada hari Kamis, kemudian ada kunjungan juga pada hari Jumat, ada 3-4 kunjungan. Kemudian contohnya di sini ada truk, atau kita analogikan dengan mobil kantor atau ruangan meeting. Dalam penggambaran jadwal ini berarti truk ini sudah dijadwalkan untuk digunakan pada hari Kamis, hari Jumat 2 kali. Jadi kita juga bisa menambahkan, contohnya kita kalau datanya sudah tersimpan, kita bisa tambahkan ruang meeting nomor 1. Kita bisa lihat jadwal booking dari ruang meeting, apakah hari Kamis tersimpan data untuk booking ruang meeting ataupun hari Jumat. Artinya kita bisa melihat sumber daya yang terpakai dalam suatu rentang waktu tertentu. Itu adalah kegunaan dari aktivitas intern ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk melihat tips trik selanjutnya. Dalam review perusahaan ini, di situ terdapat sub menu tim sales. Tim sales ini berguna untuk apa? Tim sales ini bisa berguna untuk menggantikan user pada saat cuti, atau juga bisa kolaborasi dengan user lain. Contoh kasus adalah kita memiliki project A, di mana dalam project A ini kita akan menjual suatu produk, dan dalam proses penjualan satu produk ini kita membutuhkan kerjasama dengan sales yang lain. Nah, dalam tim sales ini kita bisa menambahkan user tersebut. Jadi dalam kata lain, kita menambahkan user untuk mengakses data sales kita atau data project kita untuk bekerja sama melakukan project tersebut. Karena dalam solusi CRM itu, data yang ditampilkan adalah data yang diinput oleh user, sehingga user lain itu tidak bisa melihat. Nah, untuk memberi hak akses kepada user lain untuk melihat data kita, maka ada namanya fitur tim sales. Contohnya, ketika saya ingin memberikan hak akses untuk melihat data proyek saya kepada user B,
maka user B itu akan saya tambahkan pada tim sales saya, sehingga saya dan user sales B bisa bekerja sama untuk menangani project penjualan produk tersebut. Ataupun kasus kedua, ketika user A yang harusnya menghandle project tersebut sedang sakit atau cuti dan ingin digantikan oleh sales B, maka si sales A tadi harus menambahkan sales B tersebut dalam tim salesnya, sehingga sales B bisa mengakses data atau peluang atau penawaran dari si sales A dalam waktu tertentu. Demikian kegunaan dari tim sales ini. Kemudian selanjutnya di sini ada submenu peluang. Untuk cara pembuatan peluang mungkin sudah pernah dijelaskan pada webinar-webinar sebelumnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan tips dan trik saja. Peluang di sini cara membuatnya kita bisa langsung dari menu peluang. Kita klik menu peluang, kemudian kita klik baru, peluang baru. Itu cara yang pertama. Kemudian kita juga bisa membuat peluang baru dari dari menu baru, kemudian peluang baru. Oke, seperti itu cara pembuatan untuk peluang. Kemudian selain itu kita juga bisa membuat peluang baru dari menu sales. Di sini sales ada peluang, dia akan membuka list peluang. Di sini kita bisa membuat peluang baru dengan tampilan yang sama, ada wizard. Kita tinggal klik apakah ini membuat peluang untuk perusahaan atau end customer. Kita klik perusahaan, kita cari perusahaannya, kemudian kita masukkan detail dari peluang. Kita simpan. Sini ada pilihan apakah kita akan membuat peluang lainnya, ataukah kita bisa langsung ke record peluang yang kita buat tadi, atau kita bisa langsung ke data dari perusahaan yang peluangnya kita buat tadi. Saya akan pilih ke peluang, langsung menampilkan data dari peluang. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu penawaran. Tidak jauh berbeda dengan peluang. Penawaran, cara membuat penawaran baru bisa dari tree penawaran, kita klik penawaran baru, ataupun dari menu baru kita buat penawaran baru. Bisa juga cara yang ketiga adalah kita buka menu sales, penawaran. Di sini dia akan menampilkan list terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik penawaran baru. Oke, hasilnya sama, akan menggunakan wizard. Kemudian untuk pemesanan atau order tidak jauh berbeda dengan peluang dan penawaran. Di sini di order muncul list, kita bisa langsung klik pemesanan baru, muncul tampilan seperti ini. Kemudian cara yang lainnya kita bisa sales, pemesanan. Di sini akan tampil hasil pencarian.
Oke. Demikian untuk pemesanan. Cara pembuat pemesanan dari sini. Kemudian selanjutnya untuk tagihan. Tagihan ini adalah berhubungan dengan pemesanan. Di sini kita bisa membuat tahap-tahap dari sebuah tagihan, invoice. Di sini ada beberapa contoh. Kita akan membuat contoh baru. Kita akan buat tagihan baru. Kita simpan. Kita masukkan jumlah tagihannya. Bagi contoh 1 juta. Kita simpan. Kemudian ketika ada cicilan, kita bisa membuat di sini contohnya tahap DP terbayar. Jumlah yang harus dibayar itu contohnya 250.000. Simpan. Otomatis jumlah yang terbayar 250.000 akan terupdate pada tagihan. Tahap pembayarannya ada 1, DP sebesar 250.000 akan mengakumulasi otomatis pada invoice parentnya. Kemudian ketika ada tahap pembayaran baru, kemungkinan cicilan pertama terbayar 500.000, simpan. Kemudian kita lihat lagi tagihannya sudah terupdate menjadi 750.000. Demikian seterusnya sampai jumlahnya terbayar. Ini adalah kegunaan dari tagihan, bisa kita gunakan untuk memanage cicilan pembayaran dari tagihan tersebut. Oke, baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini berhubungan dengan tips dan trik bagaimana menggunakan Solid CRM, bagaimana memaksimalkan dan mempermudah penggunaan Solid CRM. Kita akan bertemu lagi pada webinar selanjutnya. Terima kasih.